Shalom teman-teman BYG, pada malam hari ini ibadah kita sesinya diganti menjadi sesi POPG, Podcast Beth Eden Youth Generation. Nah malam hari ini aku bersama dua temanku, salah satunya temanku bakal nge-host nanti. Boleh kakak perkenalkan dulu namanya? Ya halo, selamat malam semuanya. Nama saya Elka Paresa. Itu aja di. Oh gitu aja, iya. ya. Nanti malam hari ini aku bakal ditemenin nge-host sama Kak Elka. Juga ada siapa? Saudari? Halo, selamat malam teman-teman BYG. Sudah tahu semuanya, nama aku Yudita. Oke Yudita, nanti kita bertiga bakal podcast ini tuh membicarakan tentang firman gitu, Ya, membahas betul, lebih dalam tentang firman, Benar sekali. terutama khususnya sharing firman yang udah dibagikan di Zoom meeting pemuda remaja Iya, gitu. oke. Nah malam hari ini Kak Elka mau memperkenalkan seseorang. Kayaknya bukan cuma kita bertiga deh yang akan bercuap-cuap di depan ini. Oh, benar, Nah. benar. Karena kita terlalu belia Iya. buat Benar ngobrolin sekali. firman Nah, bertiga. tentunya gitu. kalau tanpa narasumber yang sangat mungkin boleh dikatakan sangat memiliki banyak pengalaman ya. Wow, kan? siapa itu Dalam- Kak Elka? Penasaran? Iya dong. Penasaran. Iya. Oke, langsung saja kita panggilkan ya Boleh. narasumber Oke, kita boleh. malam hari ini, Bapak Pendeta Aswin. Boleh Yeay, bergabung bersama boleh kita. Oke. hadir. Ya, untuk teman-teman semuanya, untuk diketahui tema kita seperti yang sudah dikatakan tadi, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu boleh dikasih tahu lagi biar teman-teman Oke. makin tahu ya. Temanya ini agak ke Englishan gitu. Oh iya, iya. Jadi tema kita selama bulan ini tuh self control. Self Ngerti control. gak Kak Elka? iya. Lida Aku tahu. kebelibet gak? Enggak sih. Oh enggak. Iya. Coba Kak Elka. Self control. Boleh, Coba boleh. Yudita. Self control. Oh boleh, enggak belibet sedikit Enggak. enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi self control ini kalau secara Alkitabiah itu namanya penguasaan diri Penguasaan ya. Kakak diri. nih. Kakak yang sekolah Alkitab nih tolong Iya. gitu. Nah, kita selama sebulan ini akan ngebahas itu ya Kak ya. Benar sekali. Nah, oke, gimana nih? Gimana? Ya, Sudah ada sudah ada pakar. narasumber di sini. Sebelum itu kita akan buka dengan Oh ya, oke. Iya. Sebelum kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita mau naikkan satu pujian dulu. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami mau menikmatimu pada malam hari ini Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga
sebab kami rindu ya Allah. Haleluya. Ku ingin menikmati Kami ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, sebab kami rindu Tuhan. seperti rusa rindu mata air jernih, Sebab harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, semua tak sebanding Tuhan, tak sebanding denganmu. Engkau Yesus, Yesus kekasihku, menikmati Engkau, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Engkau, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Engkau Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Engkau Kau berharga, berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. sebab hanya Engkau yang mulia. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Engkau yang hadir Tuhan. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu Tuhan, keberhargaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang kekal dan mulia. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati pribadi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. KLK akan bawa kita untuk membuka dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini.
Kau pertemukan lagi kami di tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan, tapi kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan bagi pribadi kami masing-masing, baik yang ada di tempat ini, mungkin juga yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami akan memulaikan podcast kami ya Tuhan, yang perdana ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami, memberikan hikmat marifat yang daripada Engkau bagi setiap kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan dalam kami sharing sebentar tentang firman-Mu, biarlah firman-Mu itu benar-benar kami dapatkan daripada Engkau, dan apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan dengan baik dan benar pada setiap pribadi kami yang mendengarkan podcast ini pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami buka podcast perdana Beth Eden Youth Generation pada malam hari ini, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke, jadi sesuai dengan intro kita Iya. pada malam hari ini. Tadi intro di awal ya Kak Intro di ya. awal, benar. Kita mau bahas tentang firman, tapi lebih ke apa ya, bahasa sehari-hari kita sebagai kaula muda kali ya. Ala anak muda Anak gitu, muda. biar teman-teman di rumah juga nyampe gitu, dapat lebih ke bahasa sehari-hari kita, Iya, bahasa praktikal sehari-hari sehari-hari kita Betul. juga di kehidupan sehari-hari. Gimana nih KLK Gimana, nih KLK? untuk pembukaannya Nah. pada malam hari ini? Ya, seperti yang sudah kita dengarkan kemarin mengenai self control ini ya kan. Di sini saya ada catatan ya Wis. kan. Karena kemarin juga ada sempat catat sedikit-dikit. Luar iya. biasa sekali. Ya mumpung lagi dekat sama bapaknya ini. Oh. Ya. Jadi penguasaan diri itu adalah sama juga dengan pengendalian diri, terus menahan diri. Kalau menurut firman Allah, kemampuan seseorang untuk memanage jiwanya, ya kan. Nah, malam hari ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan ya kan yang akan kita tanya sama Kak Aswin. Yang pertama sih mengenai self control sendiri itu apa sih? Kan dalam Alkitab banyak ya kan mengenai penguasaan diri, tentang nafsu atau banyaklah pokoknya itu. Ya, malam hari ini kita akan mulai dengan mungkin bisa Kak Aswin jelaskan kembali self control itu apa sih yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang, milenial zaman sekarang ya. Jadi ya boleh sambil dikasih lagi firman ayat-ayat pendukungnya ya kan. Ya, silakan Kak Aswin. Oke, terima kasih. Jadi saya juga mengucapkan atau menyapa selamat malam untuk teman-teman atau rekan-rekan pemuda, remaja yang sedang mengikuti podcast malam hari ini, dan kesempatan ini kembali kita dikasih kesempatan untuk kembali berbicara tentang self control ini. Mungkin dalam konteks secara anak muda, karena memang penguasaan diri ini kan diperlukan untuk setiap manusia, baik yang muda, baik sampai kepada yang usia tua, karena memang kita lihat rupanya penguasaan diri ini bukan hanya sekedar dibutuh dalam konteks sebagian orang-orang muda saja, tetapi kita lihat karena banyak kasus yang terjadi orang yang sudah dewasa, yang seharusnya sudah menjadi teladan dan memberikan warisan yang baik kepada generasinya, justru ada orang-orang yang lepas kendali gitu ya, tidak mampu menguasai diri, baik dalam bersikap, bertutur kata, berperilaku. Nah, bahkan ada tindakan-tindakan yang ekstrim yang melanggar moralitas, bahkan melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara dan sebagainya. Nah, dalam konteks sebagai anak muda tentang self control ini, kita mungkin lebih diarahkan kepada bagaimana kita dapat menguasai hidup kita, kelabilan kita ini, supaya di kemudian hari kita menjadi pribadi yang seperti tadi. Di masa usia kita masih bisa lepas kendali. Nah, kita belajar dari sejak sekarang ini ya, karena sekali lagi penguasaan diri ini juga adalah kebutuhan kita sebagai orang-orang muda, maka kita harus bangun penguasaan diri ini sejak dini gitu loh. Nah, sekali lagi dalam konteks kita sebagai anak-anak muda, penguasaan diri ini mungkin lebih dominan kepada
aspek hari-hari kita, mungkin dalam pendidikan. Contohnya, ya kita memang harus fokus gitu, jangan teralihkan dengan tawaran-tawaran yang di luar dari pendidikan kita. Mungkin ada bagian-bagian khusus yang harus kita kerjakan sesudah kita melakukan kewajiban dalam pendidikan. Tetapi ingat, sebagai orang yang duduk dalam bangku pendidikan, tujuan dan fokus kita adalah pendidikan itu sendiri. Ada masa, ada waktu kita akan menyelesaikan hal itu. Nah, mungkin bagi yang sudah bekerja, yang memiliki profesi baru, ya, tekuni dan tetap sungguh-sungguh melakukan itu dengan cara yang fokus, supaya kita sekali lagi tidak teralihkan dengan tawaran-tawaran yang lain. Contohnya, dalam pekerjaan kita sementara bekerja, tiba-tiba ada orang lain menawarkan, yuk kerja di tempat aku aja lebih bagus, dan kita lebih gampang terpengaruh, tapi belum tentu ada jaminan sesudah kita pindah kerja, tempat pekerjaan ternyata di luar dari ekspektasi kita, sehingga kita mengalami kekecewaan. Nah, mungkin dalam konteks pergaulan, nah jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan yang salah, ditawarkan mungkin barang-barang yang melanggar hukum, atau sesuatu yang membuat kita terpisah dari rekan-rekan tempat di mana kita bergereja, beribadah, atau melakukan sesuatu pelanggaran yang menyakiti hati orang tua kita. Ya, kita harus belajar menguasai diri dari sejak muda kita. Sekali lagi, dalam konteks pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, terlebih dalam iman kita kepada Tuhan. Karena soal iman, tua muda sama-sama memiliki iman, dan kita harus fokus kepada yang satu ini yang namanya self control gitu. Kira-kira saya rasa untuk anak muda seperti itu gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, silakan gitu. Ya, berarti pada intinya kita harus belajar self control itu mulai dari usia dini, ya kan? Iya, Ya. benar. Kalau bisa secepatnya, mungkin teman-teman juga yang ada di luar sana, mungkin ada juga keluarga muda ya yang lagi menonton, boleh dong ajarin anak-anaknya ya, Iya, benar, mulai self control itu dimulai dari sekarang, ya kan? Iya benar. Benar, kalau aku sih suka baca-baca artikel psikologi ya Kak, nyambung juga mungkin ya. Jadi memang karakter kan memang dibentuk dari Benar. kita kecil ya, lingkungan kita, dari keluarga kita, tempat kita berkumpul, tempat kita bermain. Memang ya kebanyakan, makanya kalau dibilang kayak saya orang Batak gitu, orang kan maksudnya ada orang mengklasifikasikan secara Iya. suku gitu ya, Suku. suku. Oh, orang Batak biasanya apa ya, berisik nih Keras gitu, nih, keras keras. wataknya gitu. Atau ada misalkan Dita orang Jawa, katanya kalem, lembut, lembut, katanya. katanya. Ya kan belum tentu kan. Belum tentu. Iya. Nah, maksudnya tadi karena lingkungan itu sudah Betul, menentukan iya. dari awal. Benar. Jujur kalau ini aku memang gak bisa bilang suku sih, cuma memang karena keluarga orangnya keras kali ya. Jadi memang aku sendiri aku akuin temperamen gitu, dan iya benar, Iya. karena dari dulu gak pernah melakukan pengendalian penguasaan diri, bahkan sampai sekarang itu yang namanya Susah. temperamen suka meletup-letup gitu. Nah, menurut Kak Aswin bagaimana kalau kita mau kembali lagi untuk menimbulkan atau supaya self control itu ada kembali dalam diri kita? Dari dulu kan kita kecil, mungkin seperti katanya Siska tadi, kita hidup dalam keluarga yang sangat temperamen. Jadi kadang kita juga nyeletup aja gitu kan. Ya. Meletup, Iya, meledak-ledak meledak gitu, gitu, ya, iya, emosinya. bahasa anak muda ya. Oke, ya bagaimana menurut Kak Aswin caranya supaya kita bangkitkan kembali ya dalam diri kita sebagai anak-anak muda? Oke, saya coba mengawali begini ya. Secara umum kita harus memahami bahwa semua orang itu wajib memiliki penguasaan diri. Gitu. Penguasaan diri ini tidak hanya sekedar terbentuk karena faktor keagamaan atau satu faktor dalam bentuk kepercayaan. Contohnya kita sebagai orang-orang Nasrani, anak-anak Tuhan. Oh, self control itu hanya bagian atau hanya milik dari orang-orang percaya? Tidak. Nah, self control ini harus dimiliki oleh semua orang. Cuman persoalan adalah apakah orang mengetahui adanya penguasaan diri? Itu persoalannya. Karena kita melihat dalam konteks iman Kristen, keluarga-keluarga Kristen aja kadang belum memahami apa sebenarnya penguasaan diri itu. Sehingga tadi saudari Siska bilang,
oh sepertinya suka meledak-ledak. Sebenarnya bukan masalah meledak-meledak, karena memang sudah dibangun jadi sebuah kebiasaan. Nah, sesuatu yang dimulai dari kecil dan dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Makanya orang bilang bahwa orang bisa karena biasa. Gitu. Jadi bukan karena faktor suku. Saya seringkali berbicara tentang pranikah. Bagi orang-orang muda yang mau menikah masuk dalam rumah tangga, saya selalu bilang, karena dua pasangan yang ketemu ini dilahirkan dari keluarga yang berbeda, cara didik yang berbeda, latar belakang sosial yang tidak sama, tiba-tiba bertemu kan ini repot gitu loh. Yang satu dididik dengan cambuk, yang satu dididik dengan hanya kata-kata atau kalimat yang halus. Nah, ketika mereka berumah tangga dan punya anak, makin bingung lagi. Mau dipakai jurus siapa ini? Mau pakai jurus suami, pakai jurus istri gitu. Jadi memang ini semua harus diawali dari sejak kita kecil, dibiasakan dari sejak kecil. Ini memang adalah tanggung jawab orang tua kepada anak-anak, sehingga apabila orang tua mengajarkan tentang penguasaan diri kepada anak-anak, maka sejatinya anak-anak ini akan mengerti apa itu penguasaan diri, dan kelak kemudian hari mereka akan bersikap seperti yang diajarkan oleh orang tua. Ingat, guru yang baik dalam sejarah kehidupan manusia dan dunia ini bukan guru di sekolah, bukan guru di gereja. Guru yang terbaik adalah orang tua kita masing-masing. Nah, untuk menjawab bagaimana menimbulkan kembali rasa penguasaan diri mungkin yang sudah hilang, karena sekarang udah apa tadi, meletus-letus atau meledak-ledak. Wah, saya mau nanya, dulu emang enggak? Nggak, masa justru dari dulu gitu, karena udah jadi kebiasaan. Jadi kalau kayak sedikit kesenggol kayak pengen meledak gitu kayaknya. Tapi Itu nggak sekarang meledak udah ya? enggak Sekarang sih lagi nggak meledak ya Iya, sekarang. iya, oke. Iya, dan akhirnya itu membentuk kita menjadi sebuah gaya hidup atau sebagai identitas. Jadi contohnya kalau kita ketemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari Medan, Sumatera Utara, ketika ngomongnya, oh itu orang Medan pasti. Karena memang sudah terbentuk sehingga menjadi sebuah identitas atau gaya hidup. Tapi sekali lagi, meledak-ledak bukan artinya tidak memiliki penguasaan diri. Gitu. Benar. Seperti kemarin di Zoom meeting kan Kak Aswin bilang kalau penguasaan diri ini harus menjadi gaya hidupnya orang Kristen. Nah, tetapi juga tadi dibilang kalau di orang Kristen itu juga belum tentu bisa mengontrol dirinya. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang udah bisa dikatakan orang yang udah beriman nih, anak-anak muda yang udah beriman, untuk tetap mempertahankan self controlnya ini itu bagaimana gitu. Jadi kita juga harus berwaspada diri jadi orang-orang Kristen gitu. Gimana Kak? Oke, gitu. Jadi secara konteks Kristen, maka penguasaan diri itu kita tahu bahwa bagian dari salah satu karunia. Dari mana kita tahu bahwa penguasaan diri itu adalah bagian dari satu karunia yang penting dalam kehidupan kita? Ya karena kita mendapati itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, karena kita udah bahas kemarin baca tentang Galatia pasal 5 ayat 21 dan ayat 22. Nah, salah satu yang paling penting dari hasil dari seseorang yang dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus, karena itu sama, nah adalah penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini juga selain kemarin udah bahas, selain memanage sikap hati atau jiwa kita, memanage seluruh hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti kita bercermin gitu loh ya. Waktu kita bercermin kita bisa lihat, oh ternyata ada yang kurang rapi. Nah, cara itulah kita mampu menguasai diri kita, melihat ada hal-hal yang kurang. Tetapi usaha kita untuk membangun penguasaan diri itu melelahkan gitu, karena kita adalah makhluk yang diberikan oleh Tuhan, ada free will-nya, ada kehendak bebasnya. Ingat, kepada kita ada emosi, ada nafsu, dan itulah ciri khas kita sebagai manusia. Karena kita bukan cuma terdiri dari manusia rohani, kita juga terdiri dari manusia daging.
Nah, yang harus kita pelajari adalah bagaimana mematikan setiap yang namanya daging itu di dalam hidup kita. Iya, benar. Di dalam daging itu ada marah, ada akar pahit, ada nafsu jahat, ada penyembahan berhala, pertikaian, perkelahian, kebencian, banyak gitulah. Nah, makanya saya bilang tadi, usaha kita akan melelahkan kalau kita tidak melibatkan sang pemberi penguasaan diri dalam hidup kita. Kalau ini kan maksudnya ini bahasa firman ya, bahasa hamba Tuhan. Kalau aku nih Kak, maksudnya maksudnya sharing aja, mungkin teman-teman Iya, pun betul. ngerasain gini. Aku pernah kesel banget sama orang. Gitu, tapi ini maaf ya di gereja gitu kan. Maksudnya kan di dalam gereja kan ya kita harus menunjukkan kasih sekalipun kita marah, gak boleh kita tunjukkan kan gitu, bukannya munafik tapi maksudnya lebih menahan gitu. Tapi kesel banget, marah banget. Terus yang bikin sadar itu untuk mengendalikan diri karena ngelihat orang yang kita marahin itu kayak dia lagi diem aja santai. Terus kayak ngerasa wah ngabisin tenaga banyak banget buat marah gitu. Benar, Dari benar, situ benar. belajar langsung kayak mengintrospeksi diri kayak apa, ketika kita marah kalau nggak kita sampaikan dengan baik orang itu belum tentu merasa dia salah. Jadi sebenarnya tadi pengendalian diri pun kita harus cari ininya dulu kali ya, kayak akarnya dulu Cari untuk iya, kita cari akar mengendalikannya. Iya permasalahan. begitu. Ya seperti itu kalau yang aku alami, ini bahasa sehari-hari ya Kak, kita anak muda kayak gitu. Iya, maksudnya gini ya, mungkin banyak orang tanya, boleh nggak marah? Susah. Boleh Susah nggak? Nggak tahu, tapi boleh dong kan boleh. kita punya emosi Kak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Memang Tuhan ciptakan kepada kita manusia ada emosinya. Marah boleh. Marah terhadap sesuatu yang jahat itu halal. Karena kalau kita membiarkan, maka sesuatu yang buruk atau negatif akan terjadi. Mungkin cara marah kita yang harus kita manage. Iya. Itu dia, itu contoh dari pengendalian diri juga kan Kak. Benar. Gitu. Caranya aja. Caranya. Mungkin seharusnya ngomong kenceng, marahnya lain. Pelan. Kamu ya. Harus Sayang, belajar sama saya orang Jawa kayaknya. Dita aku sayang. Oh emang tapi Dita lembut ya, kalau mau tanya. Nanti aku kasih cerita nih. Ada bahasa yang dipakai oleh Ibu Gembala kepada rekan-rekan hamba Tuhan pengerja di satu tempat. Jadi waktu lagi cuci piring, tiba-tiba piringnya jatuh pecah. Nah, Ibu Gembalanya bilang, aduh kamu hati-hati gitu. Kamu hati-hati supaya kamu jangan sampai kena beling. Itu kan bagus sekali ya. Iya. Tapi kamu bayangkan kalau rata-rata pengerja kayak kamu habis semua piringnya. Nah, itu Celup banget caranya. ya. Celup banget itu. Awalnya, Celup aduh, banget. ngeri ya. Jadi susah banget ya kalau kita mau kontrol diri kita ya Kak. Iya. Sangat Harus dipikirin Harus gitu. benar-benar ya. Benar-benar harus kayak kerja ekstra sih ya kan, namanya Iya, penguasaan tadi diri. juga, Diri kita yang harus dikuasai. ya seperti poin yang sudah Kak Aswin bahas kemarin juga, kita harus menyadari ada sesuatu hal yang harus kita tambah dalam diri kita. Iya, benar. Jadi memang sih susah. Memang susah sulit. banget. Susah gitu. banget. Ya, apalagi kalau teman-teman di sekitar kita, Iya, ya dalam bahasa sehari-hari julid ya. Julid. Yang Oh, ngerti ini, julid Oh, ini iya. kerjaannya kayak Elka nih kayaknya julid. Jangan gitu dong. Oh, iya. Nggak, tapi Iya, Coba kalau Nah, julid ini- itu ini gimana? mau tanya. Kak Asun ngerti dulu gak julid nih? Kita jelasin dulu Kak julid. Aswin tahu julid itu apa? Gak tahu. Kak Aswin nggak ngerti. Julid itu seperti kayak kita ngegosipin orang, tapi Iya, bukan juga lebih ngegosipin kayak orang sih. kayak Ngomongin. nyampein keluh kesah kita Keluh sama kesah satu kita orang sama ini satu- sih kayak curhat tapi ngomongin kejelekan Ngomongin. orang sih tetap sih Kak, tapi kayak kita lagi melampiaskan keluh kesah kita kayak Kak Elka nyebelin banget Dit," Iya. gitu. Itu Ya, kayak itu gitu lah, contoh ya, itu teman-teman, julid contoh tuh ya, yang kayak contoh. gitu. Itu termasuk Nah. penguasaan diri kita atau gimana Nah, Kak? itu. Ya gosip sih Kak Gosip, intinya gosip, gitu. ya. Saya gosip nih, tapi memang sebenarnya yang digosipin itu Itu dosa kenyataan. enggak Ya sih? kenyataan sih, Kenyataan. bukan Itu dosa menyebarkan berita. bukan. Ini pembelaan sih Kak. Oke, ya Kak Aswin bagaimana? Saya rasa sih kita nggak pernah dilarang untuk berteman atau bersahabat dengan siapapun. Dalam hal ini mungkin ada orang-orang yang kita rasa kita percayai sehingga kita yakin bahwa kalau kita ngomong sama dia mungkin diterima atau kita akan disupport dan mungkin dia akan menjaga rahasia karena teman kita itu terkenal bisa punya kemampuan menjaga 1000 rahasia gitu. Tetapi jangan salah,
setiap kali kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain, ingat, ada pepatah, dinding itu bertelinga. Dan Alkitab udah bilang, tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Artinya gini, bahwa boleh aja kita ngomong sama siapa aja, tapi ngomong apa yang perlu aja. Kalau yang nggak perlu, ya jangan diomongin. Karena kadang tujuan kita ngomongin orang lain supaya dia mendukung kita. Lu benci dia ya, tapi lu dukung gua gitu. Cara ngobrolnya persuasif gitu, jadi orang ikut benci gitu Ya, ya. makanya buat teman-teman di rumah kalau mau julid tuh julid yang baik-baik. Emang ada julid yang baik? Kayaknya nggak ada yang baik. Enggak, lebih Ngomongin kayak yang penting lebih aja kayak gitu. gini sih Kak, kan kalau kita di tengah keluarga aja, kalau misalkan kakak kita atau mama kita nyebelin, pasti kan kita bilang, ih nyokap gue nyebelin banget dit gitu, tapi sorry mamaku udah gak ada gitu. Misalkan kayak gitu kan di rumah, atau kayak kita, ya kayak tadi aku bilang, kayak kan nyebelin banget dit gitu, maksudnya lebih seperti curhat, tapi ya jadinya julid sih, bukan gosip, tapi Bukan suatu gosip. fakta Itu gitu. satu fakta, tetapi orang lain nggak tahu, yang tahu cuma Siska. Iya bener. Tapi ketika Siska memberitahukan fakta ini kepada Dita contohnya, mungkin Dita yang nggak mempunyai pengalaman yang buruk terhadap LK, di dalam hati menimbang-nimbang, nggak juga kok, kenapa ke aku dia baik, kenapa ke Siska jahat ya gitu ya, kurang lebih gitu. Makanya lebih baik apabila ketika kita mau berteman atau mau curhat atau mau ngomong tentang sesuatu kepada sahabat, teman kita, ngomong aja yang perlu, yang nggak perlu jangan gitu ya. Jadi pikirkan dulu apa yang seharusnya kita omongin. Memang paling enak kalau kita kasih tahu orang. Kayak Gitu. lega gitu Kak, bisa Lega ya? dilepasin Iya. gitu semuanya. Yang nggak lega yang diomongin. Jadi kayak nambah iya nerima. Kalau yang tadi Kak, kita harus menimang-nimang dulu apa yang harus kita katakan. Itu memerlukan waktu yang panjang untuk kita merespon gitu. Terus jadi gimana ya sikap kita untuk kita, ini yang harus aku katakan biar gak nyakitin orang lain. Harus, ini biar, gimana itu Kak, kita yang tidak bisa mengkontrol diri kita. Di Alkitab ditulis begini, sedangkan orang bodoh akan kelihatan berhikmat kalau dia diam di dalam pembicaraan. Jadi seolah-olah berhikmat banget, Ayo yang diam. padahal ya memang bodoh gitu. Nggak ngerti. Diam dikirain lagi kayak mengamati Iya. Gitu ya. Sebenarnya nggak Nggak ngerti. ngerti ya, ngomong apa sih gitu. Bodoh artinya tidak mengerti isi pembicaraan, bukan bodoh intelektual gitu loh. Kadang kita kan masuk dalam satu pembicaraan, kita nyambung ngomong padahal bukan itu yang diomongin. Saya pernah punya pengalaman dulu, saya pernah teledor sekali dan itu menjadi pengalaman seumur hidup, saya nggak akan melakukan lagi. Jadi ada pembicaraan antara orang tua, tante-tante saya, kemudian saya datang, saya bilang, lagi bilang apa? Akhirnya saya dibilang, dasar anak kecil, mau tahu aja urusan orang tua. Jadi situ saya langsung, oh iya ternyata ini sesuatu yang salah gitu. Nah jadi sehingga sebelum berucap, kita juga harus memikirkan isi pembicaraan itu apa. Dan kalau saya ngomong, kira-kira omongan saya diterima atau enggak. Dan sesudah saya ngomong, kira-kira memberi pengaruh, dampak atau tidak. Jangan-jangan itu menjadi suatu ancaman buat diri sendiri. Ya, karena biasanya sesudah kita ngomong, baru kita menyesal, aduh kenapa ya aku ngomong. Iya bener, Kayak malu kok gitu. nggak dipikirin dulu sebelum ngomong Nyesel gitu gitu ya, di jadi nyesel kemudian hari. sendiri. Emang ini pekerjaan ekstra, tapi ya mungkin memang harus dimulai karena dampaknya panjang itu tadi ya Kak Iya, ya. dan harus dibiasakan. Iya, karena Oh, orang yang iya. biasa ngomong kotor, ngomong kasar, dia untuk ngomong, jangan kan ngomong sopan, ngomong biasa aja susah gitu. Apalagi untuk ngomong sopan, bertemu dengan orang tua gitu. Memang ya sulit sih, harus dipikirin lagi. Tapi harus menguntungkan dibiasakan. dirinya Iya, sendiri. Iya, itu menguntungkan banget sih. Iya. Efeknya nggak bagus, karena kalau udah terlanjur, ya kita akan ingat, iya ya aku pernah ya Iya. diomelin orang tua, aku pernah ngomong salah. Nyesel sih. Nah gitu. Iya, seperti itulah. Jadi berbicara tentang pengalaman nih ya kan. Nah, tadi Kak Asyun sudah. Nah, Kak Dita nih kita tanya ya, mungkin punya pengalaman ya mengenai pengendalian diri ini. Iya benar. Kalau dibilang tadi orang Jawa
orangnya halus-halus, enggak loh teman-teman. Kasar ya kulit. Kasar kulitnya, hitam soalnya. Tapi tapi juga menurut saya juga susah banget, apalagi dengan orang-orang yang membuat kita kesel seperti tadi Siska bilang, kayak aduh, kayak mau meledak tapi kayak sadar diri. Soalnya puji Tuhan saya berada di keluarga yang sudah berrohani ya, sudah ada di dalam Tuhan, jadinya belajar. Nah itu dia yang tadi dikatakan oleh Kak Aswin, juga menentukan keluarga, lingkungan, seperti tadi Siska bilang juga seperti itu. Jadi puji Tuhannya, kalaupun saya meledak-meledak, tidak sampai meledak-meledak, tapi raut muka saya ini kelihatan banget nih kalau tidak bisa mengontrol diri. Gimana tuh Kak? Mukanya sudah seperti ini soalnya. Susah untuk mengendalikan diri, emosi lah apa gitu. Kalau aku pengen kepo deh, kan kalau Kak Aswin mungkin perjalanannya udah panjang banget. Dita sama Kak Elka ini kan bisa dibilang baru lulus dari sekolah Alkitab. Sedangkan Iya. ketika masuk ke sekolah Alkitab ini aku so Aduh. tahu aja ya, pasti Iya. penguasaan dirinya pasti Betul, itu betul. yang paling utama diuji dong, ya nggak sih? Diuji Iya, banget, benar diuji sekali. banget. Karena baru banget terjun gitu kan. Dan ujiannya itu bukan cuman nanti di luar. Saat kita masih di dalam sekolah Alkitab pun Itu ujian ujiannya, banget. wow. Iya, maksudnya pertama Proses kali banget. melangkahkan kaki aja kan udah mulai pengendalian Benar, diri itu Iya. gitu nggak sih kan. Ada pengalaman mungkin yang kayak berat banget akhirnya, ya namanya melawan daging ya. Sampai ada yang bilang ini excuse orang-orang untuk berbuat dosa. Ya namanya kita masih daging gitu. Pasti alasannya orang-orang kayak gitu. Ya namanya masih daging, belum roh, yang kayak gitu kan. Belum roh. Ya kalau aku sendiri sih punya pengalaman ya pas udah masuk tingkat 2 ini. Nah, ketika dipercayakan menjadi ketua kamar dengan berbagai macam karakter anak-anak yang ada di kamar itu sangat-sangat membuat saya itu apa ya, boleh dikatakan sangat memancing emosi saya, ya kan, karena anak-anak yang di kamar saya waktu itu rata-rata usia mereka itu di bawah 20 tahun. Jadi anak-anak yang masih dalam masa Labil. pertumbuhan, labil lah boleh dikatakan seperti itu. Jadi di situ emosi bahkan apa ya, pokoknya yang namanya pengendalian diri itu memang sangat-sangat saya butuhkan saat itu. Jadi lewat karakter mereka yang berbeda-beda, terus lewat cara mereka berkata-kata, apalagi kan anak-anak yang baru masuk tingkat 1, mereka yang boleh dikatakan masih labil kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan pengendalian diri itu di situ. Jadi saya diproses sedemikian rupa di tempat itu, sehingga ya bukan saya mau katakan saya enggak, tapi karena Tuhan juga sih, sehingga bisa dilewati semuanya dengan baik. Nah, memang susah, sulit sebenarnya, tapi mau nggak mau kita harus jalani, karena kalau kita bisa lewati itu ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Luar biasa, apalagi aku sih gak kebayang ya jadi hamba-hamba Tuhan, karena gak bisa dipungkiri pasti banyak dari sisi jemaat, kok hamba Tuhan kayak begitu. Iya. Kalau kita kan masih jemaat, masih wajar, masih salah, masih yang kayak gitu-gitu. Itu aku gak kebayang sih gimana. Ya mungkin memang setiap orang ditempatkan pada posisinya yang Benar berbeda-beda sekali. sesuai dengan porsinya masing-masing gitu sendiri gitu. Ya kalau tadi kan kita bertiga sudah ya, Dita, Kak Aswin, aku. Ya sekarang kita mau tanya ke Siskanya sendiri ya kan. Tadi kan aku udah cerita banyak loh, aku gimana aku meletup-letupnya, gimana aku marah banget lihat orang ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih lagi selain yang itu. Oh gitu. Kalau aku sih justru di prosesnya ketika aku jadi ketua youth gitu. Kalau hamba-hamba Tuhan juga maksudnya lebih besar sih sepertinya porsinya, lebih kayak aku juga ngerasain gitu, jadi ketua nggak boleh marah, harus bijak, harus ngerti anggota-anggotanya, mau emosi sedikit harus ditahan. Pokoknya itu yang akhirnya keadaan yang menuntut aku untuk berubah sih gitu. Jadi pengendalian dirinya karena keadaan, dan ya Tuhan mampukan juga sih, walaupun kadang nggak kuat gitu. Makanya aku nggak kebayang kalau jadi di posisi hamba Tuhan. Makanya aku kadang kesel, kan lo ketua sih segitu, lo nggak boleh gitu-gitu. Jadi kayak ya, tapi ya udah sabar gitu. sabar. Itu proses untuk aku sih seperti itu Kak gitu. Iya, setiap orang memang prosesnya berbeda-beda ya. Iya, Oke, sekarang benar. kita kembali ke firman ya. Oke. Nah, kali ini saya ingin bertanya yang mengenai
dalam Daniel pasal 1 nih mengenai Sadrak, Mesak dan Abednego dan juga Daniel sendiri yang tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Nah, itu menurut Kak Aswin bagaimana untuk menjelaskan hal ini kepada anak-anak muda? Oke, nah saya jawab pertanyaan dari, karena ini sifatnya pertanyaan rohani, maka kita akan mulai dari bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego sebelum ada di tanah Babel. Jadi iman mereka itu bukan terbentuk di tanah Babel, tapi iman mereka itu sudah terbentuk dari Israel. Sebelum mereka diangkut, jadi mereka udah punya iman yang kuat. Sehingga mereka berada di tanah Babel dalam pembuangan ketika ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menajiskan diri dengan makanan, dengan fasilitas, dengan apapun yang ada di istana Babel, maka Sadrak dan Mesak dan Abednego tidak menajiskan diri. Artinya mereka telah membangun penguasaan diri, iman mereka itu memang sejak dari dini. Nah, ingat, mereka adalah anak-anak muda yang terpilih. Nebukadnezar aja milih orang yang paling bagus gitu. Jadi tapi keuntungannya adalah Sadrak, Mesak, Abednego ini dan Daniel adalah orang-orang yang memang tunduk sepenuhnya kepada Allah, sehingga mereka tidak bisa disetir dengan tali kekangnya Raja Nebukadnezar. Kalau kita lihat kuda, tarik ke kanan, ikut ke kanan, tarik ke kiri, ikut ke kiri. Nah, banyak orang seperti itu. Ketika ditawarkan fasilitas, dapat pemberian sesuatu, yuk ikut ke kanan, dia ikut. Tinggalkan agama, tinggalkan agama, tinggalkan iman, tinggalkan iman, tinggalkan orang tua, tinggalkan orang tua. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak. Sampai kepada iman yang sangat ekstrim. Tuhan tolong, Tuhan gak tolong, tetap tidak mau menajiskan diri dengan makanan, termasuk menyembah patung yang disediakan oleh Nebukadnezar untuk disembah sebagai Tuhan dan Raja. Jadi bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, sekali Tuhan Israel, tetap Tuhan Israel. Iya, benar sekali. Ya, buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan podcast kami malam hari ini, jadi sekali Tuhan, tetap Tuhan. Prinsipnya GPDI itu sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, benar sekali. Jadi tawaran apapun yang menawarkan kita untuk meninggalkan Tuhan, ya kita lagi kondisi kayak gini ya. Iya, kondisi kayak gini kan biasanya ada anak muda tuh. Lu mau kemana? Mau ke gereja. Ayo kita lagi ke mall aja makan-makan gitu. Iya, gitu. Nah, karena dengar makan-makan yang enak, ya udah Keikut itu KLK kali. Pengalaman enggak sih dong. enggak. Gue abis ibadah. Gitu. Kemudian jangan ditawarkan sesuatu yang tidak halal. Iya. Gitu benar. ya, cari jalan pintas, cari jalan gampang, tapi itu menentangkan dosa. Ingat, kita anak Tuhan punya warna gitu. Benar. Kita punya identitas. Maka kita harus munculkan penguasaan diri kita. Tidak gampang tertarik oleh tawaran-tawaran dunia. Pandemi COVID-19 ini semua serba susah. Iya. Duit benar susah, makan susah. Nggak apa-apa, cari gampang aja. Iya, Ketika iya. ditawarkan kita ambil, padahal itu salah. Iya benar. Benar. Berarti kalau ngomong-ngomong mereka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, kalau tadi kakak bilang imannya dari Israel, berarti memang penguasaan diri mereka itu udah melalui perjalanan panjang Iya, berarti ya kak ya. panjang. Nggak instan ketika mereka dihadapkan sekali Yesus tetap Yesus kayak gitu langsung ya. Nanti udah melalui pengujian beberapa kali dulu gitu ya nggak sih kak, logikanya gitu. Iya. Ya, Karena saya tambahkan aja mungkin sebagai firman yang sangat mumpuni gitu. Contoh ini Rasul Paulus, Galatia pasal 2 ayat 20. Bukan aku lagi yang hidup dalam aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi ingat, itu sesudah dia mengalami banyak tantangan. Ya, pernah dicambuk 39 kali, itu repot. Dilempari batu, dirajam batu, ditolak, dianiaya. Wah, semua dia udah alami. Tapi tiba pada kesimpulan, ya memang bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di Iya, dalam betul. gitu. Kalau kata lagu jujur, bahkan di dalam api pun kukan Kukan menyembahmu menyembahmu. gitu. Wah, itu udah Itu udah itu ngeri pengendalian banget. yang sangat luar Iya. biasa Benar karena yang sekali. dilawan diri sendiri. Saya berharap selain api tetap di tempat es juga tetap menyala. Bukan di api dong. Iya. Iya gitu. Oke, udah cukup berat banget ya perbincangan kita pada malam hari ini. Tapi
simpel sih, mudah Iya. dimengerti, bahasa sehari-hari juga. Kita belajar gimana caranya kita mengendalikan diri kan KLK ya. Iya. Apalagi kita anak-anak muda Benar yang sekali. kayak Masih- aku mudah meledak-ledak. Ya juga untuk pelajaran buat teman-teman, ini bukan menggurui sih. Berhati-hatilah dalam bersosial media, Iya, benar dalam sekali. mengungkapkan emosi di sosial media Betul. gitu. Emosinya terkuap semua ketika sudah pegang handphone, sudah mau Iya. update status, itu udah Tadi kata Kak Aswin yang di awal, ketika sudah dilakukan, ketika sosial media udah dilihat orang, aduh Baru kenapa ada tulis penyesalan. itu ya, gitu, aduh, padahal nggak maksud itu. Ya, kadang kalau udah dilempar di media kan orang udah salah persepsi gitu. Misalkan kayak mungkin saat itu keypad titiknya tuh nggak berfungsi, tiba-tiba jadi tanda seru gitu. Tapi orang langsung bilang, ih marah-marah di sosial Marah-marah. media gitu. Ya itu suatu contoh penguasaan diri juga sih dalam bersosial media. Iya. Gitu. Gimana KLK sudah Ya, cukup sebenarnya malam hari masih ini atau gimana? panjang sih Iya, sebenarnya tapi masih panjang. pengennya sharing masih banyak sih ya. Iya. Nah, buat teman-teman pemuda, mungkin ada pertanyaan seputar apa yang sudah kami bincangkan pada malam hari ini, Iya, benar. dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung menghubungi saudari Siska ya, atau di apa grup itu Iya, ya. bisa di grup BYG juga bisa. Maksudnya nanti- kita open untuk sharing Benar session sekali. sih gitu. Nanti kalau misalnya ada yang belum sempat kami jawab, nanti boleh kita bahas di podcast Podcast selanjutnya. Iya, benar banget. Ya sudah saatnya kita gerakan anak muda lebih mengerti firman lagi. Ini Benar. ini out of topic sih Kak, cuma ini yang lagi ada di dalam pikiranku belakangan ini. Aku nggak ngomong orang tua disingkirkan, tapi sekarang orang muda harus berdiri di depan gereja dalam pelayanan, karena sekarang yang boleh datang ke gereja orang-orang Orang-orang muda. Benar sekali. Yang harus pelayanan Iya. orang-orang Orang muda. muda. Yang harus berdiri di garda depan live streaming, Iya. syuting video, orang-orang Orang muda. muda. Kalau zaman dulu kan orang-orang muda, udahlah di gereja tuh isinya orang-orang tua gitu. Sekarang dalam kondisi pandemi ini orang-orang muda dituntut untuk bangkit. Kalau kita nggak punya pengendalian diri itu tadi, gampang ke kanan, gampang ke kiri. Waduh, nggak tahu deh masa depan kita. Maksudnya ya bukannya bilang kekristenan bakal hancur, nggak seperti itu. Cuma dari diri kita sendiri, kalau nggak ada penguasaan diri akan sulit. Karena semakin banyak yang kita ambil dalam pelayanan, semakin banyak lagi rintangannya gitu. Oke, kita tiba di penghujung acara. Oke, di penghujung Nah, acara. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari semuanya ini tadi. Nanti Kak Aswin boleh simpulkan apa yang sudah kita Ya sebagai kata penutup iya, juga yang sudah sekalian. kita bincangkan Benar pada sekali. malam hari ini. Iya. Oke, kalau saya menyimpulkan tentang penguasaan diri adalah pentingkan apa yang ada di dalam, jangan terlalu pusingkan dengan apa yang ada di luar. Karena yang di luar kurang penting, yang penting yang ada di dalam. Kuasai diri, yang ada di dalam diri kita, itu modal kita untuk mencapai masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Itu aja. Oke, itu aja. Puji Tuhan. Kalau gitu kita mau mengakhiri podcast PopG kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan satu buah pujian. Haleluya.
Bapak terima kasih malam ini Kamu berkati kami seluruh pemuda, remaja, tunas remaja yang malam hari ini sedang mengikuti acara podcast malam hari ini Tuhan. Biar kami masing-masing tidak ada yang terkecuali. Baik kami yang ada di tempat ini buat rekan-rekan yang ada di rumah atau siapapun yang sedang mengikuti acara pada malam hari ini. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat menguasai diri kami. Ada self control yang baik dan kami tahu usaha kami terbatas, tapi ada janji Tuhan. Apabila Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, maka di dalamnya ada penguasaan diri yang luar biasa. Kami serahkan masa muda kami, seluruh pemuda remaja GPD Beth Eden. Tuhan pimpin kami Tuhan sampai kepada sorga mulia dan berikan kepada kami masa depan yang cerah yang penuh dengan pengharapan. Kami bangun penguasaan sejak dini mungkin, karena kami tidak mau merugikan diri kami, banyak orang, terlebih merugikan Tuhan, pelayanan orang tua keluarga kami. Tapi kami mau menjadi berkat pengaruh dampak yang baik untuk Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami yakin tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Berkati pendidikan kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, masa depan kami. Kami yakin selama kami tunduk kepada Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan beracara, bertindak dan memberi yang terbaik kepada kami. Terima kasih buat malam ini. Kami akan mengakhiri, menyudahi, menyelesaikan podcast pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Yang kami memberkati, menerima berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, damai sejahtera sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, melingkupi hidup kami baik sekarang, besok, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama-Mu kami berdoa, dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Berkati. Tuhan berkati.